Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, dua kabar manjos kali ini datang dari berita terkait anggaran pertahanan kita Indonesia, bos. Dan harga calon jet tempur kita yang belum kelar diproduksi masal aja udah naik lagi harganya. Nah, yang pertama nanti anggaran pertahanan kita ternyata naik tajam nih untuk tahun 2025 ini. Tak main-main, naiknya pun hampir sampai 50%. Sehingga outlook-nya itu mencapai angka 200 lebih triliun rupiah, bos. Ngeri sedap. Lantas pertanyaannya, apakah penyebab kenaikan anggaran pertahanan kita yang meningkat pesat ini dan berapa angka akhirnya setelah ini kita kupas. Kemudian seiring dengan harga dan anggaran yang naik, nah ini calon jet tempur kita KF21 ternyata harganya juga naik tajam, bos. Waduh, jadi pertanyaannya gara-gara apa pula nih harga KF21 naik? Apakah jadi lebih mahal dari jet-jet tempur lainnya atau masih lebih murah? Masih worth it kah kalau dibeli? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, jadi ternyata anggaran pertahanan negara kita di tahun 2025 ini meledak, bos. Bukan karena rudal, tapi karena jumlahnya yang bikin kaget. Nah, jadi dikutip dari CNBC Indonesia, dapat kalian baca-baca sendirilah nanti ya. Jadi di tahun 2025 ini, Kementerian Keuangan ternyata telah resmi melaporkan ke DPR terkait pelaksanaan APBN alias Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara semester 1 2025 ini, bos. Nah, ini dia tabelnya. Dan kita fokus saja ke anggaran pertahanan, bos. Gak usah bahas yang lain ya. Dan berdasarkan data ini dapat kita lihat bahwa pagu anggaran pertahanan yang tadinya cuma 166,1 triliun rupiah ini sudah berubah, bos. Meleduk jadi 245,2 triliun rupiah. Bukan kaleng-kaleng. Kenaikannya nyaris 80 triliun, bos. Dan yang bikin tambah greget, baru semester 1 aja alias baru pertengahan tahun, Indonesia udah ngegas dengan realisasi sampai ke angka 102,2 triliun rupiah atau sekitar 61,6% dari total yang dianggarkan, bos. Jadi itu artinya belum sampai Agustus, isi dompet pertahanan kita udah tinggal separuh. Nah, tapi tenang, bos. Menurut laporan, semua itu bukan tanpa alasan. Anggaran ini diklaim telah dipergunakan untuk beberapa langkah dan keperluan strategis Indonesia. Yaitu mulai untuk pengadaan, pemeliharaan peralatan alutsista strategis, kemudian modernisasi alutsista dan juga non-alutsista, penguatan organisasi dan SDM TNI, pengelolaan aset negara, hingga penyelenggaraan layanan kesehatan TNI, bos. Nah loh, mantap jos nih. Jadi memang melonjaknya anggaran pertahanan ini memang utamanya untuk meningkatkan kekuatan militer kita Indonesia. Dan pertanyaannya, mengapa anggarannya bisa melonjak sebanyak ini? Apakah urgensinya? Dan berapa persen dari PDB angka akhirnya? Nah, yang pertama jadi alasannya sudah jelas, bos. Karena apa? Karena dunia lagi hardang, panas pakai banget. Bisa kalian lihat sendiri Rusia Ukraina masih belum damai. Kemudian boom, 13 Juni 2025 kemarin dunia pun dibuat terkejut dengan pecahnya perang Iran Israel. Kemudian dari belahan bumi bagian utara, negara-negara NATO sekarang pada kompak nambah pulus belanja militernya sampai 5% dari PDB. Ngeri sedap. Dan angka 5% itu udah sangat tinggi, bos. Karena rata-rata dunia itu sekitar 2,3% dari PDB. Admin kutip menurut data SIPRI ya. Dan kini bagaimana dengan kita Indonesia? Nah, dengan anggaran pertahanan yang diperkirakan bakal tembus sampai angka 245,24 triliun, itu baru 1,1% dari PDB nasional, bos. Bandingin sama NATO yang 5% tadi ya kan. Dan kalau kita mau ikut angka NATO 5% itu, anggaran pertahanan kita bisa tembus sampai ke angka 1.155,64 triliun rupiah. Ngeri sedap. Ini dia cara ngitungnya, bos. Simple. Hitung aja pakai kalkulator biar nggak pusing. Dan ingat,
Anggaran pertahanan ini bukan sekedar untuk beli tank dan jet tempur, tapi juga untuk hal-hal lain bos, seperti misalnya pemeliharaan peralatan tempur, kemudian kesehatan para prajurit, pengadaan logistik, manajemen aset, sampailah ke biaya admin. Jadi kalau ada yang tanya, bro, kenapa anggaran pertahanan kita bisa naik drastis nih? Jawab aja bos, karena harga damai itu mahal, dan harga rudal lebih mahal lagi. Dan jangan lupa, ini juga bentuk kesiapan negara kita Indonesia dalam menghadapi segala ancaman, baik yang nyata maupun yang masih bersembunyi di balik bayang-bayang geopolitik global. Bukan cuma untuk siap tempur, tapi juga untuk siap menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Karena menjaga kedaulatan bukan cuma tugas tentara bos, tapi harga mati bagi seluruh bangsa. Mari bersama kita jaga langit, darat, dan laut, demi merah putih tetap berkibar di bumi Nusantara. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut. Saat dunia sibuk memperkuat langitnya, Korea Selatan kini diam-diam sedang membangun armada masa depannya bos. Dan kini, boom lagi, harga satu unit jet tempur KF-21 Boramai naik tajam. Nah, jadi ini admin kutip dari Bulgarian Military bos. Sang Boramai jet tempur generasi 4,5 buatan anak bangsa Korea Selatan awalnya dipatok seharga 70 juta dolar per unit. Tapi di tahun 2025 ini, satu ekor Boramai harganya nembus 110 juta US dollar bos. Waduh, ada apa nih? Apa pula sebabnya ya kan? Nah, jadi sabar dulu bos. Kenapa naik? Ini bukan karena harga cabai atau telur yang naik, tapi di sini dijelaskan ini karena peningkatan teknologi. Karena pada batch kedua jet tempur ini dilengkapi dengan radar AISA versi upgrade, kemudian sistem senjata canggih seperti rudal Cheongryong dan SRAM-2, plus harga bahan baku seperti titanium dan semikonduktor juga ikut meroket bos. Dan jangan lupakan mesin ganda F414 buatan General Electric Mamarika yang sama yang dipakai dengan Super Hornet dan Gripen E, masing-masing seharga 11 juta US dollar. Jadi untuk total engine aja udah 22 juta US dollar per pesawat bos. Dan bukan kaleng-kaleng, mesin ini pun bisa mendorong si Boramai terbang ngebut hingga Mach 1,8. Dan untuk harganya ya, bandingkan dengan F-35A dijual lebih dari 200 juta US dollar per unit. Kemudian jet tempur Gripen E Swedia bisa sampai 243 juta US dollar per unit. Dan Rafale bisa tembus 225 juta dolar per unit. Dan di tengah pasar yang makin mahal, Boramai mungkin masih jadi solusi smart buy, fitur modern, stealth terbatas, harga setengah dari F-35 tapi kemampuan 80%-nya bos. Nah, gimana menurut kalian? Worth it nggak tuh? Jadi, itulah alasannya mengapa harga KF-21 naik bos. Walaupun naik tapi masih jauh lebih murah dari yang lain. Dan 110 juta dolar ini mungkin ya harga Korea bos. Beda lagi kalau dijual ke negara lain seperti kita Indonesia. Masing-masing harga biasa tergantung paket bos. Dan untuk jet tempur KF-21 ini disebutkan juga bahwa 65% komponennya buatan lokal. Lebih dari 600 perusahaan Korea terlibat dan ini jadi simbol ambisi Seoul untuk mandiri dari dominasi militer asing bos. Jadi pertanyaannya ya, siapkah Boramai menguasai langit Asia? Atau malah justru nanti terjebak di turbulensi geopolitik dan drama pembiayaan? Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar. Dan jangan santuy terus, demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Make Sense.